menyaksikan pernyataan tokoh-tokoh intelijen internasional. Bagaimana cara mereka merusak tatanan ya umat dan bangsa. Mereka bilang namanya demolition, penghancuran yang akan mereka lakukan. Apa yang dihancurkan, Bu? Pertama agama. Ya, Bu. Yang pertama, Bu, agama. Ini Ibu biar tahu. Mereka bekerja untuk merusak kita. Nanti cara mereka bisa orang asing yang datang, bisa lewat aseng, bisa lewat asong. Kaki tangannya kan orang kita tapi menjadi kaki tangan mereka. Asong namanya kan. Ngasong terus dia. Ya, Bu. Untuk apa? Merusak kita, tatanan kita. Yang dirusak pertama apa, Bu? Agama. Ini jangan lupa ini. Ya. Makanya Ibu lihat lebih banyak mana perempuan yang muslimah berjilbab atau tidak? Mana yang lebih banyak wanita muslimah berjilbab atau tidak? Kenapa tidak mau berjilbab mereka? Dirusak agamanya sama mereka. Ya, Bu. Kenapa kok pemimpin kafir malah dipilih sama orang-orang Islam yang nggak paham itu? Ya, Bu. Kenapa itu, Bu? Dirusak agamanya mereka. Oh, ini nggak terkait dengan agama. Ini terkait dengan manajemen. Ini terkait dengan bagaimana nangani banjir, nangani itu. Itu terkait dengan agama. Nanti orang-orang yang memilih pemimpin kafir dalam banyak ayat nanti di akhirat mereka bakal menyesal ketika bersama pemimpin itu rame-rame dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga mereka kemudian tinggal penyesalan. Udah gitu pemimpinnya bilang, salah sendiri kamu ikut saya, salah sendiri kamu milih saya. Ya. Hanya ada penyesalan, tidak ada gunanya lagi. Jadi milih bukan cuma milih. Milih itu ada konsekuensinya. Kalau kamu milih yang salah, kamu akan tanggung jawab terhadap pilihanmu. Jangankan milih nyoblos begini, ngomong saja ada tanggung jawabnya kok. Ya, Bu. Kalau milih itu kan sudah tindakan, lebih lagi itu. Ngomong saja ada tanggung jawabnya, apalagi milih. Makanya Ibu sekalian, masih ada putaran kedua. Mudah-mudahan Allah menangkan orang Islam. Nah, barakallahu fikum, saya sekalian, ini yang dirusak agamanya, Ibu. Luar biasa. Lihat, ada sekitar 5 juta anak-anak muslim yang terkena narkoba. Apa mereka kemudian tidak menjadi sasaran untuk dirusak? Saya yakin ada sasarannya. Bahkan ada narkoba yang gratis, dikasih dalam bentuk permen. Ini sudah mulai beredar ke anak-anak SD SMP, Ibu. Bahaya sekali, dirusak agamanya oleh mereka, Ibu. Jadi anak-anak teler. Ada jamaah saya itu guru SD di daerah Kenari sana, dia bawa 19 pulpen narkoba ke saya. Ustadz, ini bukti pulpen narkoba. Dibeli oleh murid-murid saya, satu pulpennya Rp1.000 di depan sekolahan. Bagus pulpennya. Ketika dipakai waktu di kelas, tahu-tahu 19 orang itu anak-anak itu teler. Karena sudah diisi apa? Narkoba. Lewat bau. Jahat banget mereka itu. Makanya ibu-ibu ingetin anak-anaknya. Hati-hati ketika sudah di luar rumah itu. Jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan. Udah banyak kemudian yang jadi korban. Jadi ini yang pertama, Ibu, dirusak apa, Bu? Agamanya. Maka muncullah Islam liberal. Ya, Bu, muncullah Islam inklusif. Muncullah Islam modernis. Muncullah Islam abangan. Islam apalah itu? Islam cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Tapi mereka tidak mau Islam yang satu. Mereka mau dibikin warna-warni Islamnya. Islam ala Amerika, Islam ala Rusia, Islam ala Cina, terus apa lagi itu? Sampai PKI pakai ayat juga. Wailul lil musallin. Celaka orang sholat, makanya nggak usah sholat. Dipotong ayatnya. Dasar PKI. Ya, Bu. Jadi orang-orang seperti ini akan berusaha untuk menghancurkan kita lewat apa, Bu? Penghancuran agama.
Termasuk apa? Pemurtadan. Nih, saya sarankan ibu-ibu jamaah hafid ini, kalau bisa ibu-ibu ada perwakilan, kunjungilah penjara wanita yang ada di Pondok Bambu itu. Ya, saya kemarin ketemu sama ibu-ibu yang suka ngajar mereka. Ya, ibu-ibu, masya Allah ini ibu-ibu ini rutin ke penjara itu ngajar mereka. Ada Ibu Siti Fadila, ada siapa namanya, Angelina Sonda, ada banyak itu ikut ngaji sama ibu ini. Tapi kata ibu ini, Ustadz sekarang kita agak dipersulit. Sementara kalau pendeta, orang-orang itu datang bawa McDonald, bawa McD, masuk, keluar masuk, banyak orang nggak ada masalah. Kita orang dihambat. Itu keluhan ibu itu. Nah, ibu harus bantu itu. Barangkali punya akses ke apa namanya, ke penanggung jawab penjara itu, supaya dibuka akses. Orang mau baik kok mau ngajar. Ibu itu nggak bisa ngasih apa-apa, memang dia cuman adanya tenaga mau ngajar. Nah, itu dia harus didukung sama ibu-ibu. Itu kerja mulia itu. Ibu datanglah ke rumah sakit. Banyak orang-orang kita, ya Bu, didekati untuk dimurtadkan dalam saat dia sudah nggak berdaya, Ibu. Ya Bu, lihat di kampung-kampung, di kampung sawah sana, orang miskin didatangin terus, ditawarin uang, ditawarin makanan, ditawarin gula, ini macam-macam. Untuk apa? Dimurtadkan. Anak-anak perempuan yang muda, yang laki Bu ya, didekati oleh anak-anak muda mereka, diajak pacaran supaya Bu nanti menikah dengan agama mereka. Segala macam cara mereka lakukan itu. Dan itu dirancang. Saya punya laporan rancangan mereka itu, Ibu. Ya, mereka merancang secara internasional. Kita yang dipikirin hari ini makan apa, bikin kue apa, sementara mereka merancang untuk memurtadkan kita. Makanya saya mau tanya sama ibu, apa kekayaan ibu yang paling berharga di dunia ini? Apa Bu? Iman, agama ini. Ya, kalau ini sudah berani dilepaskan, udah nggak ada nilainya orang itu. Ya Bu. Makanya Allah bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan Islammu sampai kamu mati. Jangan dilepasin itu. Karena itu adalah apa Ibu? Tiket menuju surga. Jangan dilepasin itu. Dengan rayuan apapun. Ya, makanya ini yang akan mereka rusak Ibu. Jaga agamamu. Pertahankan agamamu. Ini yang dirusak pertama. Ya Bu ya? Dan modelnya banyak sekali. Yang kedua, yang dirusak apa Bu? Pendidikan. Bagaimana pendidikannya supaya sekuler? Sekarang sudah banyak orang tua nyekolahin anaknya untuk apa? Hanya duniawi. Biar jadi dokter, biar jadi insinyur, biar jadi pilot, biar jadi apalah itu. Orientasinya cuma duniawi. Bagaimana agamanya? Nggak terus. Nggak pernah ditanyakan. Nggak ada perhatian. Hati-hati Ibu. Teori Darwin itu sudah nggak berlaku. Sudah absurd. Manusia berasal dari monyet. Itu sudah nggak berlaku. Sudah. Secara ilmiah sudah gugur dia. Tapi masih diajarkan juga di sekolah-sekolah itu. Buat apa coba? Sampah itu. Diajarkan juga. Ya Bu, walhasil macam-macam bentuk ya pendidikan ini oleh mereka sedemikian rupa, termasuk bentuk toleransi yang kebablasan. Ya, dalam dunia pendidikan kita seringkali toleransinya kebablasan. Padahal dalam Al-Quran jelas lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian mau mengikuti agama lain, kalian silakan saja. Jangan ganggu agama kami. Ya, tapi mereka sudah ingin mencampur adukkan agama ini. Ya, apakah nama multikulturalisme? Ya, kemudian menanamkan budaya-budaya lokal yang berlawanan dengan agama, ini sudah mulai banyak sekali. Dan ini hasil penelitian Ibu. Hasil penelitian kawan kami dalam disertasi doktor untuk membahas tentang olah pendidikan Islam di perguruan tinggi. Ternyata
yang diajarkan adalah bukan ajaran Islamnya tapi budaya Islam. Ibu, yang diajarkan multikulturalisme tadi itu. Kemudian toleransi yang kebablasan. Nah, pola-pola seperti inilah yang akan mengacaukan nanti kehidupan beragama anak-anak kita ke depan. Makanya kurikulum harus dikendalikan. Guru-guru harus terus ditingkatkan kualitasnya. Ya, Bu? Makanya lingkungan keluarga adalah penanggung jawab pertama kali pendidikan. Baru kedua apa? Sekolahan. Baru ketiga masyarakat. Makanya carilah tempat-tempat yang cocok dengan lingkungan yang islami dalam 3 tempat ini, Bu. Ya, rumahnya harus islami, sekolahnya harus islami, masyarakatnya harus islami. Baru kita merasa aman untuk tidak dirusak agama kita itu. Jadi kedua lihat, Bu, lewat pendidikan. Yang ketiga lihat, Bu, lewat media. Waduh, dahsyat. Terutama media apa, Bu? Film Hollywood itu merusak semua itu, Bu. Ya, yang jadi target kita. Ya, sehingga banyak orang-orang itu karena terpaut dengan film itu dijadikan idola apa di film itu. Ya, membunuh udah biasa. Ya, Bu. Selingkuh udah biasa di film-film gitu ya. Ya, kemudian keributan rumah tangga macam-macam itu digambarkan sedemikian rupa lewat film-film itu. Dirusak otak kita, Ibu. Dirusak perilaku kita. Terus media apa, Bu? Media musik. Waduh, luar biasa. Orang jingkrak-jingkrak sampai memasukkan setan kayak gitu. Ya, Bu? Rusak anak-anak muda kita. Pengajian segini, tapi kalau konser bisa jutaan. Ya. Kadang-kadang berjilbab juga goyang-goyang juga. Bingung juga kita ya. Ini udah ngaji belum dah itu berjilbab betul. Ikut goyang-goyang juga. Ya, Bu. Walhasil boleh, Bu, goyang-goyang buat suaminya aja. Ya, di kamar sampai goyang sampai pagi sana, enggak apa-apa. Ya, Bu. Tapi enggak jangan depan umum. Nah, barakallahu. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.